Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas topik tentang tumbukan partikel neutron dan deuteron. Kita langsung saja membacakan soalnya. Ada sebuah partikel neutron menumbuk deuteron yang mula-mula diam dalam kurung dalam tangki air berat. Setelah tumbukan, neutron lambat dihamburkan 90 derajat terhadap arah kecepatan awal neutron. Tunjukkan bahwa neutron itu memberikan 2/3 tenaga kinetiknya terhadap deuteron. Nah, kita langsung saja menjawab. Jadi terlebih dahulu saya membuat sketsa ya. Jadi katakanlah ini ada sebuah neutron. Kita misalkan dia bergerak dengan kecepatan v ya, dengan kecepatan v. Kemudian di sini ada katakanlah neutron, dia tumbuk dalam keadaan diam. Ini sebelum tumbukan ya, dalam keadaan diam. Nah, setelah terjadi tumbukan, maka ada neutron berat yang bergerak tegak lurus terhadap sumbu X, yaitu membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan deuteron katakanlah dia bergerak dalam arah ke sini, dalam arah membentuk sudut theta terhadap sumbu X ya, yang ini kita sebutnya sebagai sumbu Y. Oke. Nah, misalkan kecepatan setelah tumbukan, kita sebutnya ini adalah untuk neutron adalah v aksen, sedangkan kecepatan setelah tumbukan pada deuteron adalah misalkan adalah u ya. Maka untuk kasus ini ada dua hal yang kita harus kombinasikan, yaitu pertama berkaitan dengan hukum kekekalan momentum, dan yang kedua tentu saja berkaitan tentang hukum kekekalan energi. Dalam hal ini adalah energi kinetik. Nah, kita tinjau dulu untuk hukum kekekalan momentum. Jadi jelas bahwa hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Dan saya lupa, katakanlah ini adalah masanya M, ini juga adalah M, dan ini adalah M. Nah, sehingga dari sketsa gambar kita bisa menentukan bahwa momentum sebelum tumbukan adalah M kali V ya. Sesudah tumbukan ya, sesudah tumbukan kita periksa ini. Kalau ini saya proyeksikan ini ke sini, maka kita dapatkan MU ya, MU cos theta. Nah, dan kalau kita proyeksikan ke sini, maka ini kita dapatkan MU sin theta. Oke. Nah, untuk sumbu X, kita lihat untuk sumbu X ya, MP sama dengan MU cos theta. Oke. Dan untuk sumbu Y kita dapatkan tentu adalah NV aksen sama dengan MU sin theta. Nah, ada hal yang menarik dari kedua persamaan ini. Di sini ada fungsi cos dan di sini ada fungsi sinus ya. Di sini ada fungsi cos dan ada fungsi sinus. Maka kedua persamaan ini kita pangkat duakan, kemudian kita jumlahkan. Jadi kalau misalkan
kedua persamaan saya pangkat 2 kan, NV kuadrat, tentu ini sama dengan MU kuadrat kali cos kuadrat theta. Kemudian di sini saya pangkat 2 kan juga ini NV aksen kuadrat sama dengan MU kuadrat, kemudian sin kuadrat theta. Kemudian kita kalau kita jumlahkan, maka tentu penjumlahan ini akan kita dapatkan MU kuadrat U kuadrat, karena sin kuadrat tambah cos kuadrat itu kan sama dengan 1. Oke. Dan ini di sini kita dapatkan M kuadrat V kuadrat ditambah M kuadrat V aksen kuadrat. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita akan tinjau untuk hukum kekekalan hukum kekekalan energi. Kita lihat untuk energi kinetik. Jadi hukum kekekalan energi tentu adalah energi kinetik. Jadi energi kinetik sebelum tumbukan itu adalah 1/2 NV kuadrat, oke. Dan energi kinetik sesudah tumbukan yaitu jumlahkan energi kinetik neutron yang bergerak ke arah vertikal ke atas, yaitu 1/2 NV aksen kuadrat ditambah 1/2 MU kuadrat. Nah, 1/2-nya bisa hilang. Oke. Jadi 1/2-nya bisa hilang. Oke. Kemudian persamaan ini saya kali M. Jadi 1/2-nya dihilangkan. Kemudian kita kalikan dengan M baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Maka akan kita dapatkan persamaan M kuadrat V kuadrat sama dengan M kuadrat V aksen kuadrat ditambah M kali U kuadrat. Ini kita sebutnya sebagai persamaan kedua. Nah, kita lihat di persamaan 1. Di persamaan 1 ada variabel MU kuadrat. Jadi kita coba mengeliminasi MU kuadrat kali V aksen kuadrat, ya. Kita coba mengeliminasi, yaitu dengan cara mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi persamaan 1 ke persamaan 2 untuk mengeliminir, ya, untuk mengeliminasi variabel M kuadrat dengan V aksen kuadrat. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan dapatkan MU kuadrat kali V kuadrat. Kemudian ini tentu kalau ini dipindahkan ke sini, ya, ini dipindahkan berarti kita dapatkan pindahkan ke sini, maka saya dapatkan MU kuadrat U kuadrat kurang MU kuadrat kali V kuadrat, ya, ditambah M kali MU kuadrat. Oke, sudah bisa dimengerti. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke sini, ya. Ini V kuadrat, ya, bukan U kuadrat, jadi V kuadrat. Ini kita pindahkan ke sini, berarti dapat 2M kuadrat kali V kuadrat, ya. Kemudian ini U kuadratnya saya keluarkan dengan M, ya. Jadi nanti tersisa, karena ini M kuadrat, di sini M ditambah M, jadi saya ingin mengeluarkan M dengan U kuadrat, sehingga tersisa nanti M ditambah M. Oke. Jadi kita dapatkan di sini 2M kuadrat V kuadrat, ya. Jadi saya keluarkan M-nya, berarti yang tersisa M ditambah M, ya. M ditambah M. Kemudian di sini M U kuadrat. Oke. 2 kuadrat. Oke. Nah, ada hal yang menarik.
Ini duanya saya pindahkan ke sini supaya jadi 1/2 MU kuadrat ya. Dan kemudian M per M pindahkan ke sini. Baru saya putar, baru diputar. Oke. Jadi sekali lagi ini saya pindahkan di sini jadi 1/2. Kemudian M tambah M dipindahkan ke sini menjadi pembagi M ditambah M sehingga kita dapatkan seperti berikut. 1/2 MU kuadrat. Oke. Kemudian di sini saya tulis saja M, kemudian M ditambah M, saya tulis kurung. Nah, ini ada M1 V kuadrat. Oke. Nah, yang ini saya tulisnya 1/2, saya harus sederhanakan lagi. Kemudian M per M ditambah M. Nah, ya, saya kali 2. Ini saya kali 2, tentu saya akan kali 1/2 NV kuadrat. Oke, bisa dijelas sampai di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan energi kinetik neutron ya. Jadi ini sama dengan energi kinetik neutron dan ini adalah energi kinetik deuteron. Sehingga bisa saya tuliskan energi kinetik deuteron sama dengan 2M per M ditambah M ya, sama dengan energi kinetik neutron. Oke. Saya tulis di sini saja. Ya, karena M massa neutron itu adalah 2 kali pada massa neutron ya, deuteron, neutron, maka energi kinetik deuteron sama dengan 2M per, karena ini 2M berarti sama dengan 3M energi kinetik neutron. Oke. Jadi M-nya kita ganti dengan 2M jadi 3M, 2M berarti ini M-nya hilang, maka kita dapatkan energi kinetik deuteron adalah 2/3 energi kinetik neutron. Maka terbukti kita dapat tunjukkan bahwa energi kinetik yang diserahkan oleh neutron ke deuteron adalah 2/3 tenaga kinetiknya. Jadi 2/3 terhadap energi kinetik neutron. Baik, demikianlah penjelasan singkat tentang pembahasan ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.